Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, wah luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan tentunya Pak Farid Auladi yang juga sudah standby ya sejak pagi untuk bisa berbagi kembali dengan kita. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sahabat surga yang sudah hadir di pagi hari ini. Kita kembali berjumpa di Saturday Morning Talk ya, Spiritual Journey, dan kita pekan ini sudah masuk ke sesi 65 ya, Alhamdulillah dengan tema yaitu nurut aja pasti bahagia. Nah, ini temanya juga unik, atau bukan unik ya, tapi menarik sekali Bapak Ibu, karena Pak Farid banyak yang reply nih ya, kalau saya share topiknya saya banget Banggi, wah topiknya apa namanya, jadi bikin penasaran segala macam. Oleh karena itu Bapak Ibu, yuk kita sama-sama kembali hadir di majelis ilmu ini, mudah-mudahan malaikat yang bersamai kita senantiasa mengaminkan doa-doa kita, dan juga kita senantiasa dimudahkan nih untuk menjemput ilmu Allah agar semakin mendapat ridho Allah dari dan tentu saja terima kasih nih Bapak Ibu ya yang sudah on, Pak Tata, Pak Anggrian, Pak Jusnan, Pak Ahyat, Pak Zainal, Pak Bu Aan, Bu Eni, Bu Vivi, dan tentunya Bapak Ibu lainnya yang juga sudah turut bergabung hadir di Zoom meeting ini, maupun ya nih di kolom chat tadi sudah ada Pak Pira, Waalaikumsalam, Bu Vivi Coach Nana nih ya, biasanya luar biasa standby paling awal. Bu Laili ya, kemudian Bu Leni, Bu Leli, Bu Dwi Ismayanti, nah Mas Anggrian, Pak Abdullah ya, Pak Abdillah, kemudian Ibu Hiliana, Bu Siti Mariam, Bu Nur Susanti, Bu Eni ya, Bu Aan, Bu Ruby, Bu Eri, wah baik sekali ya Bu Mbak Mega, Bu Dwi, Pak Misbahul ikut juga, Alhamdulillah. Dan masih baik lagi, mohon maaf Bapak Ibu yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, izin saya menyapa juga nih yang di Facebook ya, Alhamdulillah juga meskipun tidak bisa hadir di Zoom, tapi turut membersamai di Facebook. Ada Ibu Iswarnita, Ibu Tri Winarni, Mbak Yuli di Lampung, Ibu Jum ya, Bu Tati, Alhamdulillah, Bu Yeti, Bu Bunda Siti Muntia, Mbak Isti, Ibu Zara, Bu Mama, Mbak Istiqomah ya, Ibu Wahyu, dan masih banyak lagi. Terima kasih yang sudah hadir, dan terima kasih yang juga sudah turut setia nih membersamai di kajian-kajian setiap Sabtu pagi kita. Alhamdulillah selama kita masih ya diberikan keluangan waktu, mudah-mudahan kita dimudahkan. Kenapa? Karena ini juga bagian dari jihad ilmu. Apalagi Bapak Ibu tentu saja ya sehari-hari kita sudah disibukkan dengan rutinitas duniawi, maka minimal ya seminggu sekali kita hadir di sini, kita cas ilmu kita. Ini dirilis dulu nih ya, emosi segala macam ya terkait dengan pekerjaan, biar kita energinya kembali ke energi plus 6 lagi nih. Kalau di magnet rezeki ada spiritual 6, kita mengejar energi plus 6 ya. Seperti itu. Nah, ya Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke sesi awal yaitu sesi pertanyaan, seperti biasa nanti di sesi sebelum kita masuk sesi materi akan ada Pak Farid menjawab pertanyaan di pekan sebelumnya. Nanti Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya di sesi materi nanti silahkan tuliskan di kolom chat Zoom, di kolom atau di Facebook, ataupun langsung ya WA ke saya di 0812 1139 1230, karena Pak Farid akan menjawabnya di pekan berikutnya atau di sesi berikutnya. Oleh karena itu Pak Farid akan membuka acara ini dengan doa supaya acara kita senantiasa diridhoi oleh Allah dan juga memberikan banyak manfaat buat kita semua. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengajak nih ya teman-temannya yang di Facebook juga boleh di-share biar banyak yang mendapatkan manfaat dari, apalagi khususnya ya tema dari topik hari ini. Pak Farid, untuk memulai dengan doa kita bersama, dipersilahkan.
Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahumullah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, seperti biasa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan di dalam hidup kita ini, sehingga sebetulnya ketika kita tahu bahwa hidup itu sangatlah sederhana, pasti kita akan senantiasa berbahagia di sepanjang masa. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengemban amanah dari Allah bagaimana menuntun kita sebagai umat di akhir zaman, memberikan tata cara kehidupan, memberikan jurus-jurus yang akan membuat hidup kita kembali lagi bahagia sepanjang masa. Salawat dan salam ini juga kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Semoga Allah memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimahumullah, marilah kita awali acara kita ini dengan pembacaan doa. Semoga Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita. Semoga apa yang kita lakukan ini akan memberikan manfaat yang sangat baik, manfaat yang sangat positif bagi diri kita, keluarga kita, maupun seluruh umat Islam yang ada dimanapun berada. Mari kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah, luaskanlah rezeki mereka ya Allah, sempurnakanlah kebaikan mereka ya Allah, berkahi usia mereka dan mudahkan segala urusannya, bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami dengan hal-hal yang memberikan keberkahan dalam hidup, dan tambahkanlah ilmu yang membawa kami menuju keridhaan-Mu. Berikan kami kemudahan di dalam belajar, berikan kami kemudahan di dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Berikutnya kita sama-sama berdoa untuk diri kita, untuk saudara kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, teman-teman, kolega, dan sebagainya. Kita berharap, kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat, ya, nikmat sehat, karena yang paling penting dalam kehidupan ini adalah kita diberikan kesehatan yang luar biasa. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau adalah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit kami semua, ya Allah. Berikanlah kesembuhan, karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada dapat yang menyembuhkan penyakit kecuali Engkau, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah, terima kasih yang sudah hadir ya pada kajian kita pagi hari ini, belajar bersama kita pagi ini. Ini ada satu sahabat saya yang baru muncul nih Mbak Agi ya, Pak Eri Yuda, ya, selamat datang Pak Ketua.
Ya, selamat datang Pak Ketua, selamat belajar bersama-sama. Ini juga Pak Misbahul Munir, kalau tidak keliru beliau sahabat saya pada saat saya berada di Lampung, ya, di Lampung 10 tahun yang lalu. Terima kasih juga sudah hadir bersama-sama dengan kita. Kita belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di masa sekarang maupun yang akan datang. Seperti biasa, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, ya, kemudian kita coba bahas satu persatu, dan insya Allah apa yang masuk ini, yang kita bahas ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Yang pertama dari Nonim, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anggi mau titip pertanyaan. Kalau sholat yang terlewat, ada yang bilang bisa diganti pada hari setelahnya, misal pernah lupa atau khilaf. Lalu kalau perempuan itu haid, apakah wajib ditambal atau mengulang sholat yang tertinggal? Nah, sederhana saja jawabannya, bahwa sholat wajib 5 waktu itu adalah satu ibadah yang tidak ada tawar-menawar. Kita bahas kemarin, ya, di sesi yang lalu, bahwa kalau ibadah-ibadah ritual lain, katakanlah seperti zakat, itu ada rukhsahnya. Ada orang yang tidak perlu membayar zakat kalau dia termasuk dalam mustahik, dalam orang yang justru mesti dikasih zakat. Ketika kita berpuasa, itu juga ada rukhsah, bahkan boleh diganti dengan fidyah pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya sudah tidak kuat sama sekali, sudah sepuh, ganti dengan fidyah, gitu ya. Ibadah haji itu juga satu ibadah yang wajib bagi mereka yang mampu. Mampu di sini bukan cuma sekedar mampu dari sisi harta, tapi mampu secara mentalnya juga, mampu perjalanannya, kesehatan, dan sebagainya. Tetapi kalau kita bicara sholat, ini adalah sesuatu ibadah yang mutlak, tidak bisa digantikan, tidak bisa ada sesuatu yang boleh menggantikan ketika itu kita tinggalkan. Rukhsah ada, keringanan ada, ya, bahwa kita misalnya di perjalanan atau kondisi tertentu melakukan sholat jamaah atau qashar boleh, tetapi ketika tertinggal itu wajib diqadha. Walaupun sebetulnya ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah itu wajib diqadha. Pendapat kedua, kalau yang sudah lewatnya bertahun-tahun, konon katanya itu tidak perlu diqadha, tetapi perlu kita bertobat, lalu kita ganti dengan perbuatan baik. Tetapi ya, tampaknya yang lebih kuat itu adalah pendapat yang wajib diqadha jika tertinggal, ya. Wajib diqadha jika tertinggal. Padahal ya, bukan padahal ya. Kenapa wajib diqadha jika tertinggal, apalagi itu meninggalkannya secara sengaja, secara sadar. Lawang ketiduran saja kita harus mengqadha, atau kita tidak ingat saja kita mesti mengqadha, apalagi kalau itu ditinggalkan secara sadar. Ditinggalkan secara penuh kesadaran, secara sengaja lah. Katakan begitu, maka itu wajib diqadha. Nah, kemudian kalau haid itu apakah perlu diqadha? Nah, kalau haid itu tidak perlu diqadha, tetapi juga ada pendapat, misalnya begini, ibu-ibu sholat zuhur itu azannya jam 12, katakan seperti itu, jam 12 itu sudah azan. Lalu ibu itu kemudian memundurkan waktu sholatnya, ya, menunda sholatnya jam 12:30. Nah, tiba-tiba jam 12:15 ibu datang haid atau menstruasi. Maka ada yang mengatakan bahwa itu juga wajib diqadha. Yang duhur terlewat, yang mestinya dilakukan pada jam 12 tet, tetapi kita tunda sampai 12:30, 12:15 kita kedatangan tamu bulanan, maka itu wajib diqadha. Ada yang mengemukakan pendapat seperti itu, ya. Ini masalah-masalah khilaf, ya. Lalu yang kedua dari Nonim juga. Saya punya persoalannya itu ada pada suami saya. Jadi suami itu persoalannya bertubi-tubi. Sepertinya persoalan beliau tidak pernah berhenti di pekerjaannya, ya. Lalu saya mencoba untuk memberikan saran kepada beliau, coba perbaiki sholat subuhnya. Habis subuh jangan tidur lagi kalau bisa, mah. Padahal baik-baik menyampaikannya, tapi dia langsung marah dan dia bilang, apa hubungannya sholat sama permasalahan di kantor? Ya. Ini mah bukan urusan akhirat, bla 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 bla, ngoceh lah kira-kira begitu, ya. Pokoknya jadi sewot aja.
Nah, karena saya nggak mau berantem, akhirnya saya diam dan pergi meninggalkannya. Nah, untuk memberikan pemahaman itu, sudah saya kirim YouTube kajian-kajian kepada beliau, tapi beliau belum dapat hidayahnya. Jadi saya hanya bisa berdoa saja. Alhamdulillah, memang seperti itu. Kewajiban kita itu hanya menyampaikan. Tugas kita sebagai sesama muslim, sebagai sesama muslimah itu hanya menyampaikan. Perkara itu diterima atau tidak, perkara yang kita berikan ilmu itu menangkap atau tidak, perkara yang kita ajari itu ternyata tidak berubah-ubah, itu sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita, ya, konon Nabi Nuh, kita tahu Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh itu berdakwah katanya lebih kurang selama 950 tahun. Kebayang nggak? Berdakwah selama 950 tahun. Berapa jumlah orang yang memeluk Islam pada saat itu? Itu cuma 80 saja. 80-an orang saja yang beriman kepada Allah. Bahkan anaknya saja, Kan'an itu termasuk orang yang durhaka. Ketika Allah menurunkan banjir besar, kemudian Nabi Nuh beserta para pengikutnya dan termasuk seluruh hewan dan tumbuh-tumbuhan itu naik kapal. Itu Kan'an diajak untuk naik kapal, dia tidak mau. Dan akhirnya apa? Tenggelam bersama hujan dan badai dan banjir itu. Apalagi kita, ya. Nabi Nuh saja 950 tahun berdakwah untuk mengajak umatnya masuk ke dalam Islam, beriman kepada Allah, itu cuma dapat 80 orang. Sementara kita, nah, oleh karena itu kembali lagi bahwa kewajiban kita hanya menyampaikan, ya. Tidak berarti bahwa kita menyerah, tidak berarti bahwa kita tidak menyampaikan. Nah, kalau kita tidak mengingetin, kalau kita tidak menyampaikan, maka kita kena dosanya juga. Sampaikan saja, sampaikan aja. Perkara bahwa itu dapat hasil atau tidak, kembalikan kepada Allah, ya. Bapak Ibu, yang paling penting adalah apa? Yuk kita mainkan doa kita. Kita lakukan ikhtiar batin kita. Mainkan saja, mainkan doa kita. Kita punya Allah. Kita punya yang maha pemberi rahmat, maha pemberi hidup. Kita punya yang maha membuka hati manusia. Kita laporkan kepada Allah. Oke, nah kemudian yang berikutnya dari Ibu Siti Latifah ini di Lampung Timur, Masya Allah. Jauh bener, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Mbak Anggi. Saya Bunda Siti Latifah dari Lampung Timur. Usia sudah 52 tahun. Tapi untuk bangun sepertiga malam kok kurang rajin, ya. Perasaan ngantuk itu terus ada. Apa ada kiat-kiatnya, ya. Sama sholat gak khusyuk juga. Alhamdulillah dapat ilmunya. Semoga bisa putar ulang, bisa biar khusyuk. Terima kasih ilmunya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau kita itu tidak punya semangat di dalam beribadah, kalau kita mau melaksanakan satu kebaikan itu ternyata rasanya itu tidak mudah, tidak ringan, gitu, ya. Pertama, setelah ikhtiar batinnya kita coba introspeksi dulu ke dalam diri kita. Salah satu yang membuat kita tidak rajin beribadah itu karena adanya dosa di dalam diri kita. Dosa di dalam diri kita. Kalau kita belajar ilmu magnet rezeki, ya, rezeki itu akan datang berlimpah ruah kepada kita. Pada saat apa? Pada saat perisainya sudah kita buka. Rezeki itu akan datang diberikan Allah kepada kita seperti air hujan. Seperti air yang banjir, banyak banget, luar biasa, tetapi tidak bisa membasahi diri kita. Kenapa? Ada perisai. Perisai itu apa? Perisai itu adalah dosa. Nah, kesempatan kita beribadah itu juga rezeki. Keinginan kita melakukan sholat malam, sholat 5 waktu di awal waktu, 5 wajib di awal waktu, itu adalah rezeki. Kesempatan kita bisa beribadah dengan tenang kepada Allah itu adalah rezeki. Rezeki bukan cuma sekedar materi, bukan cuma sekedar uang. Ya. Nah, ketika kita ingin melakukan ibadah secara rutin dan rajin, ternyata itu tidak bisa kita lakukan karena semangatnya tidak ada, misalnya. Berarti ada perisai di dalam diri kita. Perisainya apa? Ya, dosa. Dosa itu yang akan menghalangi kita untuk melakukan ibadah. Coba diingat-ingat lagi. Apakah ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan?
Pasti ada sih, pasti ada gitu kan. Apalagi jika menyangkut dosa kepada sesama manusia, kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Ini mesti kita lakukan. Jadi bagaimana ikhtiar batinnya supaya kita rajin beribadah, bisa bangun sepertiga malam terakhir, kemudian bisa mengusir kantuknya. Yuk introspeksi diri, jangan-jangan masih banyak dosa-dosa di dalam diri kita yang belum kita bersihkan. Insya Allah jaminan ketika dosa-dosa itu sudah kita bersihkan, maka kita akan rajin untuk bangun di tengah malam. Kemudian yang kedua, ikhtiar lahiriahnya seperti apa? Coba niatkan untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Lalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah sebelum tidur, ya Allah tolong bangunkan aku di sepertiga malam terakhir. Bukan cuma bangunkan ya Allah, tetapi kuatkan niat hamba, kuatkan hati hamba, supaya ketika bangun itu rasa kantuknya hilang. Minta saja kepada Allah seperti itu. Ya awalnya memang tidak mudah, tetapi ketika kita paksakan, itu pasti bisa. Ya seolah-olah seperti kita sedang belajar dulu ya, belajar jalan juga ketika kita masih balita kan, berdiri jatuh. Berdiri 1-2 langkah jatuh, berdiri lagi 3 langkah jatuh, seperti itu terus. Ya, tetapi lama-lama juga akan bisa berjalan. Naik sepeda juga seperti itu, berenang juga begitu, nyetir mobil juga seperti itu. Pasti selalu ada saat pertama di mana setiap saat pertama itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi ketika kita lakukan secara rutin, kita paksa diri kita, maka lama-lama akan jadi terbiasa. Yang berikutnya, ini terakhir dari NN juga. Assalamualaikum Mbak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya untuk kajian hari Sabtu ya Mbak, apa yang dilakukan jika ketika sholat konsentrasi kita beralih ke hal-hal yang di luar sholat? Apakah dibatalkan atau teruskan saja sambil berusaha untuk konsentrasi lagi? Karena bisa jadi beralih konsentrasi ketika berdiri kemudian khusyuk dan tidak konsen lagi ketika gerakan lainnya. Terima kasih Mbak Anggi dan Pak Farid ya. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ini adalah penyakit kita bersama, penyakit mayoritas orang. Ketika sholat itu malah tidak khusyuk, ketika sholat justru malah kita bisa menemukan barang yang hilang. Allahu Akbar, apalagi kalau sholatnya sholat sendiri ya, sholat yang dibaca sir dalam hati gitu kan, misalnya. Lagi baca Al-Fatihah dalam hati, oh iya ya tadi itu gue nyari kunci, ada di sana perasaan kunci, oh bener ada di laci meja. Justru pada saat sholat itu kita malah mengingat sesuatu yang hilang tadi. Tidak mudah memang untuk khusyuk pikiran maupun badan ya. Khusyuknya pikiran, khusyuknya jiwa itu yang sulit, tidak mudah. Tetapi kalau khusyuk secara fisik mungkin saja mudah untuk dilakukan gitu ya. Nah, sesungguhnya kekuatan seseorang untuk menghadirkan hati di dalam sholat dan untuk fokus itu hanya dengan mengingat Allah. Tetapi bagaimana cara mengingat Allah itu bisa terwujud kalau kita sudah bisa mengalahkan syahwat dan hawa nafsunya. Jadi kembali lagi seperti pertanyaan yang tadi, sebetulnya ketika dosa kita sudah kita eliminir, dosa kita sudah kita kurangi, maka insya Allah kita akan mendapatkan khusyuk tersebut. Kenapa? Karena dosa itulah yang menghalangi hati kita untuk langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita itulah yang ada di dalam diri kita yang menjadi sumber hawa nafsu. Ya, sumber syahwat kepada kehidupan duniawi. Kalau itu sudah bisa kita beresin, maka kita akan bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Memang tidak mudah, Oleh karena itu memang kita mesti memaksakan diri untuk mengendalikan hawa nafsu tersebut. Itu saja sementara Mbak Anggi. Dan satu lagi terakhir ya, ada orang mengatakan juga ketika khusyuk itu minimal kita pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar itu kita betul-betul fokus konsentrasi menghadap kepada Allah, maka ketika itu kita bisa dikatakan mendapatkan khusyuk. Tapi itu khusyuknya kita orang awam, khusyuknya kita yang ibadahnya masih angin-angin malah, lebih kurang seperti itu ya. Oke, Mbak Anggi silakan di dulu, saya minta waktu seperti biasa ya 30 detik untuk break.
Baik, ya terima kasih Pak Farid atas jawaban-jawabannya, dan ya ini makin memperjelas kita ya, karena sebagian kita juga tentunya kadang-kadang bertanya-tanya kembali ya, pada apa, terutama terkait dengan khusyuk tadi. Jadi tadi yang bertanya juga menjadi tentunya pencerahan buat Bapak Ibu kita semua yang ada di majelis ilmu ini, alhamdulillah. Dan ya bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, nanti di sesi berikutnya ini kita akan masuk yaitu nurut aja pasti bahagia. Nah, temanya akan menarik dan biasanya ini pasti mungkin juga akan ada banyak pertanyaan yang masuk. Nah, ini mohon izin kita nggak ada sesi tanya jawab langsung ya, direct, tapi kita biasanya akan menjawabnya di sesi berikutnya. Kenapa? Supaya Pak Farid juga bisa mempersiapkan jawabannya dengan mengecek terlebih dahulu nih ya, dalil-dalil dan segala macam, agar jawabannya bisa memperkaya wawasan kita semua. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih juga nih ya sudah turut setia hadir bersama di majelis ilmu ini. Jangan lupa untuk selalu mengajak ya teman-temannya. Kenapa? Ini bebas kok, free, gratis buat siapa saja. Mudah-mudahan dengan wasilah kita bersama bisa menambah amal baik kita semua ya, pahala kita semua, karena sudah mengajak orang atau orang-orang di sekitar kita, orang tercinta di sekitar kita untuk bisa hadir di majelis ilmu seperti ini. Oke, Pak Farid sudah siap untuk melanjutkan ke sesi materi ya, Pak Farid ya, terkait dengan nurut aja pasti bahagia. Pak Farid dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Saya siapkan dulu materinya. Nurut aja pasti bahagia. Kira-kira ini apa ya? Sudah muncul, Mbak? Ya, sudah Pak Farid. Oke. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, seperti yang sering kami sampaikan di berbagai pertemuan bahwa proses belajar kita, cara belajar kita ini adalah belajar yang sederhana saja, belajar yang hari-hari saja yang kita alami di dalam kehidupan kita gitu ya. Kita tidak akan membahas sesuatu yang tinggi banget gitu kan, sesuatu yang perlu pemahaman-pemahaman dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang tidak mudah juga untuk kita pahami. Yuk kita belajar. Kenapa belajar hal-hal yang sederhana? Karena kadang-kadang justru kehidupan kita itu terpeleset, kehidupan kita itu terbelokkan, menyimpang oleh hal-hal yang sebetulnya sangat sederhana. Ketika kita menaiki kendaraan, mengendarai mobil di jalan tol yang dengan kecepatan yang begitu tinggi, itu ada kerikil kecil saja yang terpelanting kemudian membentur kaca mobil kita, itu bahkan kadang-kadang bisa memecahkan kaca mobil. Artinya apa? Ketika kita berjalan, lalu di depan kita itu ada batu besar, itu kan mudah kelihatan. Bagaimana cara kita menghadapi batu itu? Apakah kita berbelok atau kita berbalik? Kalau misalnya tidak bisa kita lewati, ya kita berbalik, cari alternatif lain. Tetapi kalau kita masih bisa berbelok, ya kita berbelok, juga mencari jalan lain. Tetapi ketika kita ketemu dengan kerikil, ya tiba-tiba keinjak aja, langsung sakit di telapak kaki kita, bahkan mungkin bisa jadi tetanus dan merembet kemana-mana, itu tidak kelihatan batu kerikilnya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Makanya kita belajar sesuatu yang sederhana saja, tidak perlu pakai bahasa-bahasa yang tinggi, tidak perlu pakai istilah-istilah yang tinggi, dan kita mencoba untuk mencari sesuatu yang justru dengan cara yang kecil itu kita malah bisa hidup dengan lebih baik lagi. Teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, silahkan nanti dijawab di dalam chat room ya. Kenapa kita tidak bahagia? Mengapa kita tidak merasa bahagia di dalam hidup kita? Saya kepingin tahu nih jawaban dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Apa sih yang menyebabkan hidup kita tidak bahagia? Coba silahkan ditulis di chat roomnya. Karena kurang bersyukur, tidak sesuai harapan. Oke. Apalagi kurang bersyukur, Masya Allah, kurang bersyukur semuanya ya. Apalagi ada lagi, banyak keinginannya, betul, egonya tinggi, selalu merasa kurang, oke, karena tidak bersyukur. Waduh, ini orang-orang sudah hebat-hebat semua karena sudah tahu jawabannya, berharap pada manusia, Masya Allah, kurang bersyukur, menyerah pada keadaan, ya hanya memikirkan harapan terlalu tinggi. Oh, Masya Allah, ya, Masya Allah.
Lalu kalau kita merasa bahwa yang membuat hidup kita itu tidak bahagia seperti itu, menyimpan dendam, Masya Allah. Berharap kepada manusia, terlalu banyak berharap pada manusia, betul, oke. Oke, apalagi, ayo silakan, ini free, ini apa namanya bebas, mengemukakan pendapat apapun, tidak bicara salah dan benar, karena sama-sama belajar. Ada yang sudah dalam diri kita, ada yang salah dalam diri kita, ya. Panjang angan-angan, ya, merasa memiliki, merasa paling baik, Allahu Akbar, keren, keren. Apalagi, lanjut, harapan tidak sesuai keinginan, oke, banyak menyalahkan orang lain, gitu ya. Tidak bisa menerima keadaan, keren, apalagi, Masya Allah, banyak. Ya sudah, selesai Mbak kajiannya, udah kejawab kok. Ya, udah kejawab kok. Nah, nggak apa-apa, bercanda aja. Lalu kalau misalnya kita sudah tahu bahwa yang membuat kita tidak bahagia itu adalah hal-hal yang tadi, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang membuat kita bahagia? Ayo. Ya, apa yang membuat kita bahagia? Coba. Apa yang membuat kita bahagia? Silahkan dijawab lagi di dalam chat roomnya itu. Rasa syukur, bersyukur. Oke, hati yang tenang. Oke, kemudian apalagi? Apalagi? Keren, sesuai harapan, Masya Allah. Ya, bebas dari amanah. Wah, ini ketahuan nih. Ketenangan hati, kaya batin, menerima keadaan dengan lapang dada, syukur dan sabar. Tercapai apa yang diinginkan, dekat dengan Allah, hati dan pikiran tenang, tercapai apa yang dicita-citakan, betul. Berpikir positif dalam semua hal, dapat ridho Allah, keren. Apalagi dari Ibu Febriana nih ya, kemudian apalagi. Oke, tuh jawabannya juga sudah bagus, gitu kan? Merasa dicukupi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, berpikir positif, dapat ridho Allah. Itu apa namanya, jawabannya sudah keren, Bang. Tadi ditanya apa yang bikin bahagia, itu adalah hal-hal yang tadi tidak bersyukur dan sebagainya. Ketika ditanya apa yang membuat kita bahagia, ya kebalikannya dari tadi, gitu. Selesai sudah. Nah, pertanyaan yang berikutnya, bukan pertanyaan, kita akan gali dari jawaban Bapak dan Ibu semua. Kalau tadi dikatakan bahwa kenapa kita tidak bahagia karena kurang bersyukur, ada cita-cita yang tidak terpenuhi, keinginannya kepanjangan, gitu kan, kemudian ada terlalu berharap pada manusia dan sebagainya. Kemudian apa yang membuat kita bahagia itu ternyata jawabannya yang paling gampang kebalikan yang tadi, gitu kan. Betul, itu semuanya betul, itu semuanya benar. Dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Kalau kita mengatakan bersyukur ya, tetapi bagaimana cara bersyukurnya? Kalau kita mengatakan bahwa tidak berharap pada manusia, yes, betul banget. Tetapi bagaimana cara kita hanya menggantungkan diri kita kepada Allah? Yang paling penting adalah itu. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kita mencoba untuk merefleksikan diri kita? Betul, pada saat kita ditanya seperti tadi, jawaban kita pasti jawaban yang ideal. Jawaban kita pasti jawaban yang bagus-bagus. Tetapi kembali ke dunia nyata, kembali ke dalam dunia realitas. Apa yang terjadi? Kadang-kadang apa yang kita dapatkan di kajian ini nih hari Sabtu pagi ini nih, jam 6 sampai jam 7.30 keren banget, bagus banget. Jam 8 aja berhadapan dengan realita kehidupan itu kadang-kadang udah nggak inget lagi. Kadang-kadang udah nggak inget lagi. Kenapa? Karena terlalu banyak persoalan yang masuk, terlalu banyak problem yang mendatangi kita. Nah, makanya karena itu, ayo kita kupas bagaimana cara bersyukurnya, bagaimana cara menggantungkan hanya kepada Allah, bagaimana tidak bersandar kepada manusia, apa yang kita lakukan. Kalau yang membuat hidup kita itu bahagia adalah harta, sebetulnya pertanyaan berikutnya, berapa sih jumlah harta yang akan membuat kita jadi bahagia? 10 juta? 10 miliar, 10 triliun, 10 apalagi di atas triliun itu ya, saya belum tahu juga. Seberapa banyak sih harta yang bisa membuat kita menjadi bahagia? Kan tidak ada ukurannya, tidak ada ukuran yang pasti. Lalu kalau kita mengatakan misalnya yang membuat kita bahagia itu adalah pangkat, jabatan, tahta. Seberapa tinggi pangkat kita yang bisa kita raih untuk menjadi kita bahagia? Kalau di dalam pekerjaan, organisasi, perusahaan misalnya, ketika kita menjadi seorang staf biasa, aduh, ngelihat atasan kita, supervisor itu kok kayaknya enak banget ya. Kayaknya enak banget. Jadilah kita supervisor.
Jadi supervisor ketika kita melihat seorang asisten manajer kayaknya enak banget ya, jadi seorang asisten manajer kayaknya begini begitu, kelihatan dari luarnya bla 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 bla. Jadilah dia seorang asisten manajer. Ketika dia jadi seorang asmen, ketika dia melihat lagi jadi manajer tuh kayaknya enak banget. Terus seperti itu sampai pada satu titik katakanlah dia sebagai seorang CEO, Chief Executive Officer, sebagai seorang presiden direktur sekalipun, apakah selesai sampai di situ? Belum, rasanya enak jadi owner gitu. Jadilah dia owner. Ketika jadi owner, kok kayaknya yang enak itu jadi pejabat pemerintah ya, karena kita masih sebagai owner sekalipun mesti nyembah-nyembah juga sama bupati misalnya, sama camat, sama kepala desa. Katakan begitu. Jadi sampai kapan selesainya? Tidak akan pernah ada selesainya. Ya, tidak akan pernah ada selesainya kalau seandainya kita membuat ukuran bahagia itu adalah tahta, adalah pangkat, adalah jabatan, karena tidak akan pernah ada selesainya. Lalu ketika kita berbicara, Pak, bisa bahagia kalau kita mendapatkan pasangan yang bagus, yang baik, yang bisa membuat hidup kita itu sakinah, mawaddah, warahmah. Betulkah? Pasangan seperti apa yang membuat kita menjadi bahagia? Bahkan sebetulnya pasangan kita itu juga adalah orang-orang yang memiliki kelemahan juga. Yang kadang-kadang membuat hati kita tidak nyaman juga. Yang kadang-kadang membuat hati kita jadi tidak bahagia juga. Jadi apakah itu menjadi jaminan bagi kita bahwa pasangan itu akan memberikan kebahagiaan bagi kita? Ini juga sesuatu yang relatif, ya, sesuatu yang relatif. Lalu apalagi yang akan membuat kita bahagia? Keturunan, anak-anak yang soleh dan solehah. Betul, betul. Ya, tetapi apakah anak itu juga lalu kemudian akan memberikan kebahagiaan yang betul-betul hakiki, membagikan kebahagiaan yang betul-betul murni dan tidak memberikan sesuatu yang menyakitkan diri kita, membuat kita teriritasi hati kita? Kadang-kadang ada. Artinya apa? Bahwa ini juga menjadi sesuatu yang relatif, sesuatu yang kadang-kadang membuat iman kita naik, kadang-kadang membuat iman kita juga menjadi turun. Bukan sesuatu yang abadi. Pekerjaan, apalagi pekerjaan. Jenis pekerjaan apa yang membuat kita menjadi betul-betul membuat diri kita itu hidupnya nyaman, bahagia, rileks gitu, tanpa persoalan. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, tidak berarti bahwa ketika saya mengatakan harta, pangkat, pasangan, keturunan, pekerjaan itu membuat kita bahagia. Tidak berarti bahwa ketika semua faktor itu membuat kita menjadi tidak bahagia, lalu kita berpikir bahwa kita tidak perlu cari harta. Lalu berpikir bahwa kita tidak perlu cari pangkat. Lalu kita berpikir bahwa kita ngejomblo aja. Lalu kita berpikir ya kita nggak perlu punya keturunan. Lalu kita berpikir lebih baik jobless di rumah saja. Tidak demikian pemahamannya. Tidak demikian pemahamannya. Kenapa? Kita mencari harta harus, mencari pangkat harus, mencari pasangan harus, mendapatkan keturunan itu harus, mendapatkan pekerjaan itu harus. Harus kita lakukan, harus kita kerjakan secara maksimal. Tetapi ingat, jangan sekali-kali 1, 2, 3, 4, 5 ini menjadi faktor utama atau target pertama atau tujuan akhir dari apa yang kita lakukan. Jangan sekali-kali tujuan akhir kita, target kita mencari harta, pangkat, pasangan, keturunan, dan pekerjaan itu sebagai target utama dalam hidup kita. Kenapa? Karena keinginan terhadap semua itu juga tidak ada batasnya. Ya. Keinginan terhadap itu nggak ada batasnya. Batasnya itu langit. Karena semua faktor yang tadi itu 1, 2, 3, 4, 5 tidak pernah bisa memuaskan diri kita. Karena apa? Yang ketiga, karena semua yang kita sebutkan tadi itu pasti selalu memiliki sisi-sisi yang membuat hidup kita itu tidak nyaman. Harta, mau seberapa banyak sih kita mau cari, tetap aja merasa kurang. Kalau kita berbicara harta itu seperti kita, konon katanya seperti kita meminum air laut. Semakin banyak kita minum, semakin haus. Bukannya semakin selesai dahaga kita, hilang dahaga, tidak. Semakin haus. Pasangan tetap aja ada kekurangannya. Pangkat tetap aja ada langit di atas langit, kan begitu ya. Kemudian keturunan itu juga tetap ada yang sesuatu yang membuat kita itu tidak puas. Pekerjaan.
Bukankah ada orang yang suka lompat-lompat pekerjaan gitu, lompat sana, lompat sini, cari sana, cari sini. Maknanya apa? Berarti pekerjaan itu juga bukan sesuatu yang bisa memberikan kepuasan yang sepenuhnya ke dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, gitu ya. Saya mau tanya di dalam kehidupan kita. Pernah nggak di dalam kehidupan kita itu suatu saat kita menginginkan sesuatu, suatu saat sebenarnya suatu saat kita berada pada kondisi yang tidak punya pilihan lagi. Misalnya gini, kita ingin mendapatkan sesuatu, kita ingin melakukan sesuatu. Misalnya ingin beli barang yang cukup mahal, atau ingin nyekolahin anak tapi kebetulan biayanya itu kita nggak bisa dapetin biaya untuk yang bisa kita bayarkan biaya masuk ke dalam sekolah tersebut. Lalu pada titik itu kita lalu mengatakan, ya sudahlah, pasrah aja deh. Ya udah, terserah deh. Saya sudah berusaha sekuat tenaga, kemudian saya sudah mencoba untuk melakukan secara maksimal ikhtiarnya, lalu nggak berhasil juga, lalu nggak dapat juga, ya Allah, saya pasrah kepadamu. Ya udah, saya pasrahkan aja. Terserah mana yang terbaik bagi saya gitu. Coba, pernah nggak melakukan seperti itu? Lalu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada saat kita benar-benar sudah pasrah, sudah angkat tangan, sudah menyerah dalam bahasa yang umumnya gitu. Karena apa? Karena segala sesuatu ikhtiar, cara, jalan sudah kita lakukan, tapi nggak dapat juga. Nggak berhasil juga. Nggak nembus juga. Ya sudah, saya pasrah. Ya udah, saya pasrah padamu, ya Allah. Justru seringkali pada saat kita pasrah kepada Allah, pada saat kita menyerah kepada Allah, menyerah dalam arti positif. Pada saat kita pasrah kepada Allah, menyerah kepada Allah, dan menyerahkan urusan kita kepada Allah, justru pada saat itu kadang-kadang seringkali malah kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tersebut. Bahkan seringkali kita mendapatkan jauh lebih besar, jauh lebih bagus, lebih baik dari apa yang sekedar kita inginkan. Pasrahlah itu. Seperti itu. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Ayo kita kembalikan ke dalam diri kita. Ada nggak yang pernah mengalami, tadi Bu Aan Nur Hasanah bercerita. Kalau beliau memang pernah lakukan coaching dengan kami gitu kan, dan pernah bercerita memang tingkat kepasrahan beliau itu luar biasa. Dan pada saat beliau pasrah, justru ada hal-hal yang tidak diduga-duga. Itulah yang disebut dengan keajaiban. Teman-teman yang lain, Bapak, Ibu, rekan-rekan hadirin, kakak adik rahimakumullah, introspeksi diri, bertanya pada diri sendiri, pernah nggak seperti itu? Kalau memang itu pernah kita lakukan, lalu kenapa pada kejadian berikutnya, keinginan berikutnya, proyek berikutnya, kita tidak lakukan hal yang sama juga? Pasrahkan kepada Allah. Seandainya ya, sering ya Pak Farid, alhamdulillah kalau sudah sering ini Ibu Dwi Mulyani. Seandainya pun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, dengan pasrah tersebut minimal perasaan kita itu menjadi tenang. Minimal perasaan kita itu menjadi damai. Minimal perasaan kita itu menjadi bahagia. Tidak ada lagi kemerungsung. Kemerungsung itu apa ya? Kemerungsung itu wah, perasaan yang tidak enak, tidak nyaman. Sesuatu yang pingin begini, pingin begitu, tapi nggak kesampaian, itu kemerungsung. Itu bahasa Jawa, nggak tahu bahasa Indonesia apa ya. Kadang-kadang saya suka campur-campur aduk. Pinginnya banyak, oh kemerungsung itu pinginnya banyak. Terima kasih Bu Sumiati. Ya. Jadi minimal apa? Minimal perasaan kita tenang, minimal hati kita merasa nyaman, minimal hati kita merasa damai. Nggak ada lagi kemerungsung, nggak ada lagi emosi, tidak ada lagi marah-marah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kaitkan ini dengan ilmu jurus magnet rezeki, ketika kita kemerungsung, ketika kita emosi, ketika kita itu marah-marah, sebetulnya frekuensi hidup kita, frekuensi pikiran kita itu tiba-tiba langsung drop ke bawah. Padahal kita tahu, frekuensi rezeki itu tinggi, ada di sini, tinggi sekali. Sementara frekuensi marah-marah itu di sini, jadi nggak akan ketemu.
Nah, tetapi ketika kita merasa damai, merasa tenang, merasa nyaman, maka frekuensi kita, pikiran kita, hati kita lama-lama akan naik. Kalau sudah naik, nanti akan ketemu dengan frekuensi rezeki, maka rezeki akan mendatangi kita. Ini teori sederhananya kalau kita kaitkan dengan ilmu MR, maka rezeki itu seperti itu. Lalu kenapa kita harus pasrah? Lalu kenapa ketika kita pasrah justru keinginan kita tercapai? Karena ketika kita pasrah itu, hati kita damai, hati kita tenang, hati kita nyaman, hati kita bahagia. Ketika hati tenang, damai, nyaman, bahagia, maka frekuensi diri kita itu kan makin lama makin naik, berada pada frekuensi yang tinggi, lalu nanti akan bertemu dengan frekuensinya rezeki. Rezeki itu frekuensinya tinggi. Nah, ini bahasan-bahasan secara semi ilmiahnya lebih kurang yang seperti itu. Yang kedua, kenapa ketika kita pasrah, ketika kita menyerahkan urusan kepada Allah, itu malah terwujud apa yang kita inginkan. Karena apa? Ketika kita pasrah, maka sesungguhnya pada saat itu secara tidak sadar, kita tidak pernah tahu barangkali, pada saat itulah kita ridho dengan ketentuan Allah. Ketika kita ridho dengan ketentuan Allah, ketika kita ridho dengan takdir Allah, ketika kita ridho dengan qada dan qadarnya Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Ketika Allah ridho kepada kita, maka apa yang tidak bisa kita dapatkan? Apa yang tidak bisa kita peroleh? Karena segala sesuatu itu milik Allah, segala sesuatu Allah yang punya, segala sesuatu Allah yang memberikan, Allah yang menyiapkan, Allah yang memberikan kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, ya tentunya kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Sesederhana itu sebetulnya hidup ini. Sesederhana itu sebetulnya apa yang kita mesti lakukan. Punya keinginan banyak harus, punya optimisme itu wajib, punya target dalam hidup itu harus ada. Tetapi ketika prosesnya kita jalankan, maka jangan pernah tinggalkan apa yang disebut dengan pasrah. Jangan pernah meninggalkan apa yang disebutkan dengan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu terjadi, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Katakanlah belum mendapatkan yang kita inginkan, minimal hati kita tenang, minimal hati kita damai, minimal hati kita bahagia. Ketika hati kita damai, bahagia, tenang, nyaman, maka disitulah Allah akan memberikan apa yang kita minta. Bisa jadi pelak persis seperti yang kita inginkan, bisa jadi lebih besar dari apa yang kita inginkan. Ini sesuatu yang sederhana di dalam kehidupan kita. Ingin bahagia? Seperti itu salah satunya ya. Bapak Ibu teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Kita belajar bagaimana pasrahnya para nabi, para rasul kita. Pernah mendengar cerita Nabi Yunus. Bagaimana cerita Nabi Yunus ketika beliau ditakdirkan oleh Allah untuk ditelan oleh ikan nun. Ya, ikan nun. Ceritanya panjang. Jadi bagaimana ketika beliau berdakwah di kaumnya disebut dengan niwana macam-macam ya. Kemudian kita potong saja, shortcut saja langsung pada saat beliau ditelan oleh ikan nun. Kalau kita sebagai manusia ketika ditelan oleh ikan berada di dalam ikan nun gitu ya, di dalam perut ikan, apa yang terjadi? Wah, pasti begini begitu, ngamuk, cari jalan keluar, berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk melepaskan diri dari perut ikan itu. Kenapa? Karena kita tidak mau berada dalam ikan, kebayang kita bakal mati sebentar lagi. Misalnya seperti itu. Itu kita sebagai manusia biasa. Tetapi Nabi Yunus itu tidak melakukan itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan introspeksi diri. Beliau mengacak ke dalam dirinya sendiri. Lalu beliau berdoa. Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Introspeksi diri. Ya, melihat ke dalam diri sendiri. Kenapa saya kok bisa berada di dalam perut ikan nun pada saat ini? Gitu. Karena beliau ternyata sudah melakukan satu perbuatan yang tidak benar di mata Allah pada saat itu. Pada saat berdakwah di kaumnya tadi. Lalu dia mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tiada Tuhan selain engkau, ya Allah, maha suci engkau, dan aku termasuk golongan orang-orang yang
zolim. Beliau sadar dengan segala dosanya. Beliau lalu menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Beliau diselamatkan oleh Allah keluar dari perut ikan nun tersebut. Ini contoh yang ada di dalam kitab suci kita. Ini adalah contoh-contoh yang mestinya kita pelajari lalu kita ikuti cara hidupnya. Contoh-contoh yang sudah terbukti, yang sudah proven, gitu. Sesuatu yang jelas keabsahan daripada cerita tersebut. Lalu kita lihat lagi kisah yang kedua, kisah Nabi Musa. Apakah beliau tahu pada saat beliau dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya pada saat itu? Apakah beliau tahu sebelumnya bagaimana caranya menghindari kejaran Fir'aun dan tentaranya? Kan begitu ya. Lalu ketika berada di tepi laut, di tepi pantai, di tepi laut, di hadapan beliau ada lautan membentang luas, gitu kan, ada samudra yang membentang luas yang secara akal manusia itu tidak mungkin bisa dilewati. Kemudian yang kedua, di belakangnya itu ada siapa? Ada tentara Fir'aun yang mengejar-ngejar. Ini pasti urusannya satu, kesimpulannya satu, mati. Udah nggak ada cara yang lain. Karena beliau tidak punya kekuatan yang sekuat tentara Fir'aun. Yang sekuat Fir'aun dan segala bala tentaranya. Pasti ujungnya adalah saya mati. Lalu apa yang beliau lakukan? Gitu kan? Allah, dia hanya berdoa saja. La haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan kecuali adalah kekuatan. Lalu Allah mengatakan, pukulkanlah tongkatmu ke lautan itu supaya kamu bisa menyeberangi lautan. Apakah beliau nawar? Pada saat beliau diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut, apakah beliau mengatakan, yang serius aja lo, yang bener aja lo, serius lo. Masa gua mesti mukulin tongkat ke laut, kemudian akan ada jalan yang terbentang luas di hadapan gua? Kalau bahasa kita kira-kira seperti itu. Yang bener sih, yang bener aja lo. Masa iya sih misalnya gitu. Nah, tetapi beliau, Nabi Musa tidak bertanya seperti itu, tidak mengatakan itu. Beliau menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya apa? Ya udah benar-benar nurut aja. Allah mengatakan apa, jalanin. Allah merintahkan apa, jalanin. Itu namanya apa? Bahwa kita betul-betul sudah pasrah kepada Allah, yakin kepada Allah, hakul yakin, percaya kepada Allah bahwa la haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Disuruh mukulin tongkat, kalau kita yang bener aja, ya Allah beneran gak sih? Serius loh gitu. Masa gua pukulin tongkat ke laut kemudian jadi jalan terbuka? Itu kalau kita. Makanya kita nggak pernah bahagia. Kenapa? Karena masih sering nawar apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Masih minta diskon dari apa yang disuruh Allah kepada kita. Coba jangan pernah nawar sekalipun. Jangan pernah minta diskon kepada Allah. Lakukan saja, nurut aja. Pasti hidup kita akan menjadi bahagia dan lebih bahagia lagi. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan oleh siapa? Raja Namrud ke dalam api. Api yang besar, api yang membara. Apakah Nabi Ibrahim tahu bahwa apinya itu bakal menjadi dingin ketika dia dilemparkan? Kan belum tahu. Tetapi hanya apa kalimat yang disampaikan oleh beliau, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Pasrah aja mau dilempar, kalaupun harus mati ya mati, takdirnya mati pada saat itu, gitu kan. Tetapi kalau Allah memberikan pertolongan ya tentu akan ada keajaiban. Dilempar, lemparin aja. Berontak enggak, ngamuk enggak, ikutin saja. Apa yang terjadi? Tiba-tiba apinya menjadi dingin. Itu cerita yang kisah yang di dalam Al-Quran yang kita tahu, sama-sama belajar tahu. Apa makna dari kisah-kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran? Kenapa kisah para nabi itu diceritakan di dalam Al-Quran? Tujuannya adalah sebagai bukti nyata yang tidak boleh diragukan, yang mestinya memberikan satu keyakinan kepada kita bahwa Allah itu ada. Keajaiban itu ada. Asal kita benar-benar merasa yakin bahwa kita itu hanya bergantung satu saja kepada Allah.
Nah, ini yang tadi dijawab oleh Bapak dan Ibu. Bagaimana kita bisa bahagia kalau kita bersyukur kepada Allah, kalau kita bergantung hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada sesama makhluk. Tetapi apakah bisa seperti itu? Ayo, tadi mengatakan bergantung kepada Allah, Pak. Misalnya tiba-tiba sekarang mau dibakar sama masyarakat di situ. Kita mau seperti Nabi Ibrahim nggak? Belum tentu. Kenapa? Karena balik lagi, tingkat keimanan kita, tingkat kejiwaan kita, pemikiran kita itu masih sehari-hari selama ini masih belum penuh bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini persoalannya, persoalan yang ada di dalam diri kita masing-masing, bahwa keyakinan kita, kepasrahan kita, nurutnya kita itu belum 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih terkontaminasi dengan urusan dunia, masih terkontaminasi dengan hawa nafsu, masih punya keinginan-keinginan yang barangkali jangan-jangan keinginan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik, rahimakumullah. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bahagia? Bagaimana caranya supaya kita bisa merealisasikan, mengimplementasikan apa yang jawaban dari Bapak Ibu tadi? Bersyukur, jangan panjang angan-angan, hidup secukupnya gitu kan. Lalu kemudian tidak bergantung pada manusia, sepenuhnya bergantung kepada Allah gitu kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita belajar satu persatu supaya kita betul-betul bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Pertama, kewajiban kita itu adalah melakukan ikhtiar secara maksimal. Ikhtiar yang dimaksud di sini jangan pernah dibalik-balik. Kebanyakan dari kita, sebagian besar dari kita, ketika kita berbicara tentang ikhtiar, maka yang kita dahulukan itu adalah ikhtiar lahiriah. Ketika kita ingin katakanlah ya punya penghasilan misalnya 10 juta per bulan, lalu yang kita lakukan adalah nyari kerja, ngelamar kerja sana sini, berusaha untuk memperkaya kemampuan pribadi, potensi diri, memperkaya kemampuan dari sisi kompetensi gitu ya. Kemudian melamar ke perusahaan-perusahaan yang memang menurut kita bagus gitu. Itulah ikhtiar lahiriah. Benar nggak? Benar. Salah nggak? Enggak. Yang sering terjadi kita kebalik. Kenapa? Kita ikhtiar lahiriah dulu. Ketika kita mentok, baru kita berdoa kepada Allah. Ketika kita mentok, baru kita meminta kepada Allah. Ketika kita mentok, mentok itu apa ya? Tidak punya jalan lain gitu, stuck seperti itu, baru kita ngomong sama Allah. Nah, itulah yang sering kali membuat hidup kita itu menjadi tidak bahagia. Bagaimana supaya bahagia? Balik dong caranya. Ikhtiar batin dulu. Saya mau cari kerja, mau cari perusahaan yang bisa membayar gaji saya 10 juta per bulan, gelar sajadah dulu. Sholat dulu, meminta dulu kepada Allah. Berdoa dulu kepada Allah. Setelah selesai meminta, selesai berdoa, lalu kita lakukan ikhtiar secara lahiriah. Balik caranya yang seperti itu. Minta izin dulu kepada Allah. Minta pertolongan dulu kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ridho Allah. Diridhoi oleh Allah. Dirahmati oleh Allah. Lalu kita dimudahkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya kita sebagai pengusaha mau tender ke perusahaan yang lain gitu. Ada proyek di sana, tender. Yang kita lakukan apa? Ikhtiar. Yang biasa kita kerjakan, seringkali kita lakukan ikhtiar lahir dulu. Bikin proposalnya dulu, kemudian cari informasi, cari jaringan siapa di sana orang dalam dan sebagainya. Lalu berapa besar nilai proyeknya itu. Lalu kasakusuk, ada nggak cara lewat belakang supaya bisa memenangkan tender itu. Itu ikhtiar lahiriah. Mentok nggak dapat proyeknya, nggak pernah menang tendernya, baru kita mengangkat tangan meminta kepada Allah. Ayo kita balik sekarang. Baliknya bagaimana? Ikhtiar batin dulu. Ya Allah, saya ada peluang proyek harganya bagus 10 miliar nilai proyeknya. Proyeknya begini-begini, ya Allah, aku minta izin, aku minta ridho-Mu ya Allah, aku minta izin kepadamu ya Allah. Seandainya proyek ini baik, menguntungkan, baik bagi kami dan semua keluarga besar kami, tolong
berikan proyek itu kepada kami. Tetapi seandainya ini tidak baik bagi kami, tolong jadikan itu baik. Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Kadang-kadang kan seperti itu. Tidak demikian caranya. Minta izin kepada Allah, minta ridho kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Lalu lakukan yang disebut dengan ikhtiar lahiriah. Kemudian ikhtiar lahiriahnya lakukan semaksimal mungkin. Ikhtiarnya lakukan semaksimal mungkin. Lalu apa yang terakhir itu pasrahkan hasilnya kepada Allah. Pasrahkan kayak tadi cerita tadi itu. Pasrah aja udah. Nggak usah dipikirin. Berdoa sudah, ngaji sudah, tahajudnya sudah, duhanya sudah, hajatnya sudah. Lalu ikhtiar bikin proposalnya, bikin studi kelayakannya, bikin visibility study-nya. Lakukan secara maksimal. Ikut tendernya, lakukan secara maksimal. Dengan cara-cara yang bersih, jangan pakai yang gratifikasi macam-macam seperti itu. Lakukan dengan cara yang bersih. Habis itu lupain. Nggak usah dipikirin banget, waduh ya Allah kalau nanti nggak dapet gimana ya? Itu 10 miliar, itu 30 miliar. Kalau kita nggak dapet gimana cara? Bakal habis saya ini. Padahal itu kepingin banget sudah sekian lama. Wah, nggak usah dipikirin begitu. Tidak perlu repot-repot mikirin begitu. Ngapain? Pasrahkan saja kepada Pak. Kalau ngomong mah gampang, ya memang gampang. Ya memang gampang. Kita bikin gampang aja hidup itu. Yang membuat hidup kita tidak nyaman karena kita tidak membuat gampang untuk sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Coba bikin gampang, pasrahin aja. Pasrahin aja gitu. Biarkan Allah yang bekerja. Kita cuma ikhtiar batin, ikhtiar lahir. Udah, pasrahkan. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, ada nanti satu resep lagi. Satu resep lagi. Ikhtiar batin sudah, ikhtiar lahiriah juga itu sudah gitu kan. Lalu kita pasrahkan kepada Allah dan berikutnya, kalau sudah kita pasrahkan kepada Allah, nurut aja dengan maunya Allah. Nurut aja dengan maunya Allah gitu. Kenapa kita mesti nurut dengan maunya Allah? Yuk kita introspeksi diri. Sederhananya begini. Cara melakukan muhasabah, cara melakukan introspeksi itu sederhana sekali. Ketika kita diminta nurut saja sama Allah, kenapa sih kita mesti nurut sama Allah? Pak, apakah kita tidak punya kehendak? Tidak boleh punya kehendak. Apakah kita tidak boleh punya kemauan? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ayo kita lihat. Dari mulai saat proses kita diciptakan. Pada saat ruh kita diciptakan oleh Allah, apakah ada campur tangan kita? Kan nggak ada sama sekali. Tidak ada campur tangan kita. Ruh itu Allah yang menciptakan, kehendak Allah. Ya kita nurut aja dengan Allah. Ya kan? Pada saat badan kita, raga kita ini diciptakan, dimulai dari sperma, ada sel telur. Apakah kita menyumbang proses penciptaan ini? Apakah kita menyumbang menyumbang sesuatu pada saat sperma diciptakan Allah? Kan enggak. Apakah kita ikut urun rembuk pada saat sel telur diciptakan Allah? Kan enggak sama sekali. Ketika sperma bertemu dengan sel telur, gitu kan? Apakah di situ juga ada campur tangan kita sebagai manusia? Kan enggak ada sama sekali. Bertemunya sperma dengan sel telur itu tidak ada campur tangan kita sama sekali. Ya udah kita nurut aja, ikut aja maunya Allah. Secara ilmu kedokteran biologi mengatakan bahwa sperma yang dikeluarkan seorang pria itu jumlahnya jutaan. Jumlahnya jutaan. Sel telur cuma satu. Tetapi siapa yang menghendaki cuma satu sperma yang bertemu dengan sel telur, jutaan lainnya itu gugur di tengah jalan dalam proses perjalanan, gitu kan? Bertemu dengan sel telur, kenapa itu kok bisa cuma satu yang jadi? Apakah di situ ada campur tangan kita? Enggak ada. Kita cuma nurut aja. Allah mau bikin apa itu Allah nurut aja. Ya pada saat percampuran jadi segumpal darah jadi menjadi daging, lalu muncul tulang, apakah ada campur tangan kita? Kan enggak ada juga. Apakah pada saat kita di kandungan ibu kita boleh memilih menjadi anak siapa? Apakah kita boleh memilih ayah kita maunya si A, ibu kita maunya si B? Boleh nggak kita milih seperti itu? Kan nggak bisa. Betul-betul hanya Allah yang menentukan, yang membuat kita itu akan ada di rahim ibu yang mana, di rahim wanita yang mana. Berasal sperma dari ayah siapa? Kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa memilih gitu kan. Kalau boleh memilih, barangkali saya dulu juga pengennya jadi anak konglomerat gitu misalnya. Jadi anak presiden misalnya gitu kan. Jadi anak menteri. Kan nggak bisa milih seperti itu.
Ya kan bisa milih seperti itu. Lalu ketika roh itu dimasukkan ke dalam raga kita, apakah ada campur tangan saya? Pada saat Allah mengirimkan roh ke badan saya, ya Allah jangan di raga itu, dan saya nggak mau, saya maunya di raga presiden, ya calon presiden masa yang akan datang. Nggak bisa pilih seperti itu. Ya udah, kita nurut aja. Kita nurut aja. Lalu selama kita 9 bulan di dalam kandungan itu, siapa yang mencukupkan kebutuhan makan dan minum kita? Siapa yang memenuhi keperluan makan dan minum kita? Siapa yang mencukupkan oksigen kita? Dapat oksigen dari mana coba selama dalam kandungan? Ya, dalam perut ibu kita, dalam rahim ibu kita yang tertutup oleh perutnya, oleh kulit perutnya dan sebagainya, dari mana kita dapat oksigen untuk bernafas? Dari mana kita dapat makanan? Dari mana kita dapat minuman? Siapa yang mencukupkan itu? Kan semuanya Allah. Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Ketika kita menjadi seorang balita lahir ke dunia, pleng, siapa yang ngatur kita? Siapa yang mencukupkan kita? Apa yang bisa kita lakukan? Sebagai seorang bayi, saat kita menjadi bayi, apa yang bisa kita lakukan? Jalan nggak bisa, makan sendiri nggak bisa, minum sendiri juga nggak bisa, buang air sendiri, kita berangkat ke toilet juga nggak bisa, mau makan merangkak misalnya cari makanan di meja makan juga nggak bisa saat bayi benar-benar baru lahir. Lalu bagaimana caranya kok kebutuhan kita itu semuanya terpenuhi? Keperluan kita itu terpenuhi. Siapa yang memenuhi? Lalu kenapa ketika kita masih balita itu tuh semua orang menyukai kita? Semua orang memberikan perhatian kepada kita kalau terjadi sesuatu dengan kita. Padahal kita nggak punya apa-apa. Siapa yang memenuhi keperluan itu? Kan semuanya Allah. Syariatnya betul lewat orang tua kita. Syariatnya betul lewat apa namanya, lewat manusia yang lain, makhluk yang lain. Tapi pada hakikatnya Allah yang mencukupkan semua keperluan kita. Pada hakikatnya Allah yang memberikan, yang memenuhi semua apa yang kita perlukan pada kehidupan kita pada saat menjadi seorang bayi. Kalau sudah seperti itu, bukankah sebetulnya hidup kita itu gampang? Nurut aja sama Allah. Lawan proses penciptaan kita dari mulai ruh sampai kita lahir sampai menjadi bayi itu semua dicukupkan oleh Allah. Cuma nurut aja. Nurut aja sama Allah. Nggak usah neko-neko, nggak usah macam-macam, nggak usah hidup itu tidak atau sudah terlalu banyak variasi. Nurut aja sama Allah. Gitu kan? Lalu kenapa sekarang kita tidak bahagia? Sederhananya, kenapa sekarang kita tidak bahagia? Karena apa? Karena kita nggak pernah nurut sama Allah. Tidak pernah nurut secara total maupun tidak pernah nurut sebagian. Disuruh sholat 5 waktu nggak nurut, gitu kan? Disuruh sholat awal waktu nggak nurut, disuruh sholat sunat nggak nurut juga, disuruh apa lagi? Ya, disuruh sedekah juga nggak nurut, disuruh berbuat baik pada orang tua, pada pasangan, pada anak nggak nurut juga, disuruh hindari dosa itu juga nggak nurut juga. Lalu apa yang bisa kita harapkan ketika kita sadar, ketika kita tahu bahwa sesungguhnya hidup itu sangat mudah. Sesungguhnya hidup itu sangat sederhana, very simple. Kemudian simpelnya itu juga bisa membuat kita bahagia, simpelnya itu juga bisa membuat kita nyaman, bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Cuman 2, 1 pasrah, kedua nurut dengan apa maunya Allah. Nurut itu tidak berarti bahwa kita tidak berusaha. Nurut itu tidak berarti bahwa kita tidak bergerak. Kerja ya kerja. Tetapi kita mesti nurut, kerja yang seperti apa yang sesuai dengan tuntunan Allah. Kita berusaha, kita dirikan perusahaan, kita buat perusahaan, ya kita buatkan perusahaan. Ikhtiar lahiriahnya ada. Tapi bagaimana tuntunan Allah di dalam kita membuat satu perusahaan? Bagaimana tuntunan Rasulullah di dalam kita menjalankan satu perusahaan? Kita berhubungan dengan orang lain, dengan tetangga misalnya. Ada tuntunannya dari Allah bagaimana cara kita hidup bertetangga. Kita berkeluarga, ada tuntunannya dari Allah bagaimana cara hidup kita berkeluarga. Mendidik anak ada tuntunan dari Allah bagaimana cara kita mendidik anak. Semuanya itu ada. Ingin bahagia,
turuti apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Turuti, nurut aja apa yang dilarang oleh Allah kepada kita. Disuruh sholat 5 waktu, ya turutin aja. Turutin aja. Kalau kita nggak nurut, tidak menjalankan 5 waktu dalam sholat kita, ya jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita itu nggak bahagia. Allah nyuruh kita sholat di awal waktu, ya turutin aja di awal waktu. Kalau kita tidak nyaman, hati kita tidak bahagia, jangan salahkan siapapun. Kenapa? Karena kita tidak nurut dengan perintah Allah. Allah nyuruh kita menghindari dosa, jangan gibah, jangan gosip, jangan ngomongin orang. Turutin aja, diem aja. Ya kalau kita gemar bergosip, gemar senang bergibah, lalu kita tidak bahagia, jangan salahkan siapa-siapa. Wong Allah nyuruh jangan gibah. Allah meminta kita untuk husnuzon kepada Allah. Ya sudah, kita turutin husnuzon aja kepada Allah. Ya. Kalau kita masih suuzon, apalagi suuzon kepada Allah, lalu hati kita nggak bahagia, ya bukan salah Allah, salah kita. Kenapa nggak nurutin gitu? Kenapa tidak nurutin apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita? Turuti kehendak dan perintah Allah. Bahasanya Ibu Ain Suwartati. Turuti aja gitu. Allah nyuruh supaya kita itu, apa lagi coba? Allah nyuruh apa lagi? Jangan minum minuman keras. Turutin aja. Oh, kita masih, wah tapi itu kan buat pergaulan, Pak. Oh, kalau pergaulan, sekarang pergaulan suruh siapa? Allah nyuruh kita kalau bergaul pakai minuman keras nggak misalnya? Kan enggak. Ya turutin aja. Ya kalau kita masih minum minuman keras, ya sudah. Bahagia nggak? Enggak. Fisik kita jadi sehat, Pak? Enggak. Kalau enggak, ya salah siapa? Ya salah kita. Makanya Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sederhana. Hidup itu sesederhana itu. Ya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa Allah punya mau untuk kita? Bagaimana cara kita mengetahui seperti apa sih Pak perintah Allah itu supaya kita bisa nurutin perintah Allah? Ayo kita belajar. Ayo kita ngaji. Bisa ikut Saturday Morning Talk, Spiritual Journey tiap Sabtu pagi. Bisa juga belajar di tempat lain, belajar di kajian-kajian lain. Sekarang ini dunia sangat terbuka untuk kita. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mau belajar apa lagi, ilmu apa lagi, tinggal klik YouTube, cari di situ, cari ustaz siapa, ada UAS, ada UAH, ada Khalid Basalamah, macam-macam. Ikuti saja, itu yang akan memberikan apa, jurus-jurus supaya hidup kita bahagia. Itu yang akan membuat kita hidup menjadi nyaman. Caranya apa? Nuruti perintah Allah. Nuruti perintah Allah. Saya nggak tahu perintah Allah apa, ngaji. Saya nggak tahu Pak perintah Allah seperti apa, belajar sama-sama. Yuk kita buka. Setiap Sabtu kita ada di sini. Kemudian ada kajian-kajian dengan ustadz-ustadz lain. Saya sih bukan ustadz ya, terus terang saja gitu kan. Tapi mencoba belajar untuk menerjemahkan yang bahasa-bahasa tinggi menjadi sesuatu yang mudah kita cerna, menjadi sesuatu yang mudah kita pahami dengan bahasa kita. Kadang-kadang kalau bahasa-bahasa tinggi itu buat kita juga nggak terlalu mudeng gitu ya, nggak terlalu mudeng. Nah, balik lagi, kenapa kita nggak bahagia? Tadi banyak di depan tidak bersyukur, berharap kepada sesama makhluk, terlalu banyak keinginan, terlalu banyak harapan gitu kan. Ada hal-hal yang tidak tercapai, tidak sesuai dengan keinginan kita, itu betul. Itu betul semua. Lalu bagaimana cara kita bahagia? Ya kebalikan dari yang tadi. Lalu bagaimana jurus yang lebih konkretnya supaya kita bahagia? Pasrah dan nurut sama Allah. Pasrah dan ikuti maunya Allah seperti apa. Pasrah di sini tidak berarti bahwa kita hanya duduk diam. Tidak berarti seperti itu. Pasrah di sini adalah lakukan ikhtiar batiniah semaksimal mungkin, lakukan ikhtiar lahiriah semaksimal mungkin, sisanya serahkan kepada Allah, pasrahkan kepada Allah, menyerah kepada Allah, menyerahkan kepada Allah. Allah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya. Kalaupun toh belum berhasil apa yang kita inginkan, yang kita dapatkan, ingin kita dapatkan, minimal hati kita itu merasa tenang, merasa damai, merasa nyaman, merasa bahagia. Ketika hati kita damai, tenang, nyaman, bahagia, nikmat, maka frekuensi kita itu akan semakin lama semakin tinggi, di atas nanti akan ketemu dengan frekuensinya rezeki yang sama-sama tinggi. Disitulah akan terwujud apa yang kita inginkan.
Kan begitu. Nah, bagaimana supaya kita bisa pasrah? Bagaimana supaya ikhtiar batin kita itu tepat sasaran? Bagaimana supaya ikhtiar lahiriah kita itu juga tepat sasaran? Nurut sama maunya Allah. Nurut dengan kemauan Allah. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah petunjuk Allah supaya kita bisa menuruti perintah Allah? Belajar bersama-sama. Ya, jadi kalau kita ingin bahagia, terus kita tidak nurut dengan perintah Allah, hello, kapan kita bahagianya? Kalau kita masih hidup di luar tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah, hello, tentu kita tidak akan pernah merasa bahagia di dalam kehidupan kita. Ya, baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik, Mbak Anggi, sampai di sini sementara untuk kajian kita pagi hari ini. Silakan di handle dulu. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas pemaparannya. Wah, ini dalam banget ya dikupasnya oleh Pak Farid satu persatu, dan ya memang itulah kita ya Bapak Ibu, makanya saya nggak nyalain sampai saya pun juga begitu ya. Kenapa kita diusahakan sepadat apapun aktivitas minimal seminggu sekali bisa tetap hadir di sini, ini adalah supaya saya duduk fokus untuk mendengarkan gitu ya, meluangkan waktu, dan juga mudah-mudahan belajar kita sama-sama ini juga memberikan banyak manfaat buat kita semua. Karena terkadang semua orang pasti pengennya kan hidup bahagia Bapak Ibu ya, tapi kita sendiri nih yang kadang-kadang mempersulit keadaannya untuk tidak bahagia ya. Seringnya mungkin mudahnya tuh menyalahkan orang di sekitar kita gitu kan, berharapnya kepada manusia ya. Benar tadi ada siapa ya yang bilang berharap pada manusia tuh bikin patah hati yang disengaja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berharapnya pada manusia, pada saat orang yang kita harapkan itu tidak sesuai ya pemberiannya yang sesuai kita inginkan, akhirnya kita sendiri nih yang bikin kecewa ya. Kita sendiri sudah mempersiapkan diri, sudah kecewa sebenarnya. Tapi pada saat kita ya udah lakukan apa saja untuk Allah, niatkan semuanya untuk Allah, untuk mendapatkan ridhonya, apapun hasilnya ya kita serahkan ke Allah, akhirnya jadi lebih tenang insya Allah. Ya ini kemarin juga kebetulan saya bikin quote ya gitu ya, berbahagialah dengan cara sederhana, maka sederhana pula caramu mendapatkannya. Jadi bahagia itu sederhana, tinggal kita serahkan semuanya ke Allah. Ikuti apa maunya tadi ya kata Bu Dwi ya, ini bukunya Kang Tendi nih ya. Kemudian ya udah kita yang penting ikhtiarnya maksimal sudah kita jalanin, dan ini yang sering kita nggak ingat, ikhtiarnya kita duniawi, digenjot, dikejar mati-matian gitu kan ya. Tapi ternyata kita nggak ingat untuk di awal sebelumnya itu minta ridho Allah terlebih dahulu. Itulah kenapa kalau kita di Magnet Rezeki diajarkan Garputala ya, kita bertanya dulu ke Allah, mohon petunjuk pada saat kita mau melakukan sesuatu ya, dalam pekerjaan, dalam apa saja, kita tanya dulu ke Allah supaya kita tahu nih apakah ini sudah sesuai ya rencana kita dengan rencana Allah, apakah sudah sama, sudah klop gitu, supaya jalannya tentunya jadi lebih mudah. Alhamdulillah Pak Farid, terima kasih atas luar biasa nih pengayaannya buat kita semua. Mudah-mudahan semakin mudah nih untuk menjemput kebahagiaan Bapak Ibu, karena kita sudah tahu resepnya, sudah tahu kuncinya, dan tentunya mudah-mudahan kita semakin mendapatkan ridhonya. Nah, sebelum kita mengakhiri Bapak Ibu, mohon izin di sini seperti biasa saya izin update kegiatan. Ya, terkait dengan kegiatan normal kita setiap minggu ada Sahabat Berkah Cinta, yaitu berbagi nasi box ya di setiap hari Jumat, adalah hasil dari sedekah subuhnya sahabat-sahabat semua yang ada di sini. Terima kasih, di hari Jumat kemarin kita juga masih rutin menjalankannya ke 4 dapur ya, ada di Lampung, di Semarang, di Jombang, dan di Nganjuk. Dengan total 4 dapur ini adalah 1,2 juta. Ini adalah laporannya saja supaya pertanggungjawaban ya Bapak Ibu, pertanggungjawaban bahwa semuanya sudah disalurkan sesuai dengan dana yang masuk ke kami. Terima kasih atas supportnya, atas dukungannya, dan juga atas bantuan Bapak Ibu semua, karena di sini kita membantu semuanya ya, Bapak Ibu donatur yang mempunyai ke lapangan rezeki dan ingin bersedekah tapi belum bisa masak sendiri misalnya ya. Nah, di sini kita juga bantu dengan para dapur, para catering yang di sini juga masih awal membangun bisnis ini ya, sama-sama kita bantu, minimal kita sama-sama
meraih keberkahannya dengan jalan seperti ini, dan tentunya orang-orang di sekitarnya yang mendapatkan nasib berkah ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan Allah dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya sampaikan. Dan juga ya esok pekan depan, insya Allah mudah-mudahan kalau nggak ada halangan, kita akan jumpa kembali. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri, seperti biasa Pak Farid akan menutupnya dengan doa, supaya ya kita semakin, karena banyak malaikat ya, jadi banyak-banyak berdoa. Bapak Ibu juga punya hajat, banyak-banyak berdoa di majelis ilmu ini. Kepada Pak Farid, untuk menutup doanya, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahmatullah. Marilah kita tutup acara dengan pembacaan doa. Kita bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah karena apa yang kita lakukan, alhamdulillah diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan kesuksesan, dan semoga bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali lalu selawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, sesungguhnya aku bermohon hanya kepada Engkau, dan aku menghadap kepada Engkau dengan Muhammad Nabi Rahmah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menghadap Tuhanku bersamamu dalam memohon hajatku ini agar dikabulkan. Ya Allah, perkenankanlah dia Rasulullah Muhammad SAW memberikan syafaatnya kepada kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih, dan Engkau Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa keluarga kami, dosa anak, istri, suami kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Jadikanlah kami orang yang senantiasa mendapatkan hidayah-Mu, mendapatkan ampunan-Mu, dan kelak juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Bimbinglah kami untuk tetap setia di jalan-Mu, jalan yang Engkau ridhoi untuk kami dan seluruh anak keturunan kami. Ya Allah, ya Basit, hanya kepada Engkaulah kami meminta, kepada Engkau kami memohon. Hanya Engkaulah yang maha membolak-balikan hati makhluk. Tanamkanlah dalam jiwa orang-orang yang kami cintai ini rasa kasih sayang yang tulus, rasa kasih sayang yang murni dan semata-mata berkasih sayang karena-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar melimpahkan rezeki kepadaku berupa rezeki yang halal, rezeki yang luas, dan rezeki yang tidak perlu kami dapatkan dengan cara yang susah payah, tanpa memberatkan, rezeki yang tanpa membahayakan, dan rezeki yang tanpa rasa lelah di dalam memperolehnya. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tambahkanlah rezeki kepada kami, jangan Engkau kurangi. Muliakanlah kami dan jangan Engkau hinakan. Berilah kami dan jangan Engkau halangi kami. Pilihlah kami dan jangan Engkau tinggalkan kami. Dan janganlah Engkau cegah kami dari sesuatu yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu 7.25 ya, 5 menit lagi sampai 7.30. Terima kasih atas segala perhatiannya, terima kasih atas kebersamaan kita pagi hari ini. Semoga Allah mengijabah ya, mengabulkan doa kita. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya terima kasih Pak Farid Auladi. Ya, kita doakan sama-sama semoga Pak Farid keluarga dan juga para guru-guru kita, Ustadz Nasrullah ya, dan baik sekali guru-guru kita yang senantiasa mencerahkan kita agar dimudahkan ya untuk sering-sering berbagi ilmu seperti ini dan Allah muliakan dan bahagiakan sekeluarga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum di akhir ini tadi saya agak kurang ingat nih menyampaikan Bapak Ibu, hari Minggu besok insya Allah saya akan ngisi nih di mengaji bareng keluarga Emir Banten dengan tema 5 kunci LOP dahsyat ya. Jadi silakan hari Minggu pagi jam 10 bila Bapak Ibu ada yang keluangan waktu nanti akan saya share di grup WA ya. Terkait acara ini, mudah-mudahan dimudahkan kita untuk menjemput ilmunya kembali. Oke, sebelum akhiri yuk kita foto bareng, silahkan di-on-kan kamera videonya Bapak Ibu. Oke, baik, wah ada banyak dede-dede yang ikut nih, luar biasa ya. Oke, seperti biasa gayanya satu sama terhubung jadi meraih menjemput ridho Allah ya, silahkan sebentar yang ini saya setting. Oke, ya. Oke, 1, 2, 3. Tahan sebentar layar kedua. Ya, kemudian angka 1 ya, kita serahkan segala urusan kita kepada Allah ya, tapi juga kita selalu memperhatikan urusan Allah terlebih dahulu ya. 1, 2, 3, tahan. Oke, layar kedua. Baik ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya, tadi di Zoom meeting sudah hadir 120-an dan di Facebook tadi juga hampir 50 lebih. Terima kasih. Terima kasih Pak Regi sudah hadir juga. Alhamdulillah Pak Ari, Bu Tati, Bu Teti ya, luar biasa. Mari kita tutup sama-sama kajian majelis ilmu ini dan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Lalu istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل